Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 28 Desember menjadi hari yang suram bagi presenter kondang Indra Bekti. Bagaimana tidak, di hari ulang tahunnya Indra Bekti harus dilarikan ke rumah sakit setelah ditemukan pingsan di toilet pada saat bekerja. Tidak berselang lama, seorang Indra Bekti langsung mendapatkan penanganan dokter dan dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Diketahui, Indra Bekti mengalami pendarahan di otak dan harus menjalani operasi. Dikabarkan, pasca operasi Indra Bekti keadaannya sudah membaik. Namun, ada yang menarik dari sakit dan dirawatnya Indra Bekti di rumah sakit. Minggu 1 Januari 2023, sang istri Aldila Jelita mengumumkan penggalangan dana bagi pengobatan suaminya Indra Bekti. Bahkan di hadapan wartawan sebelumnya pun Aldila Jelita mengeluhkan besarnya biaya pengobatan yang dibutuhkan oleh suaminya. Dan dalam halaman Instagramnya, Aldila Jelita membuka penggalangan dana untuk biaya pengobatan Indra Bekti. Meski postingan tersebut telah dihapus, Aldila Jelita juga menyertakan nomor rekening miliknya yang digunakan untuk penggalangan dana. Ya, apa yang dilakukan istri Indra Bekti jelas menuai banyak kritik pedas dari netizen Indonesia. Bagaimana tidak? Baru 4 hari Indra Bekti menjalani perawatan di rumah sakit, Aldila Jelita sang istri harus menggalang dana untuk biaya pengobatan suaminya Indra Bekti. Agak aneh memang, seorang Indra Bekti, presenter kondang dan artis yang masih warawiri di televisi, aktif di channel YouTube-nya, bahkan masih pula siaran di salah satu radio ternama di Jakarta, beberapa hari dirawat di rumah sakit harus melakukan open donasi atau penggalangan dana. Lain halnya, jika seorang Indra Bekti adalah sosok artis renta yang sudah lama tidak terlibat dalam dunia hiburan, mungkin saja kita bisa memakluminya jika keluarga yang bersangkutan kesulitan dana untuk kesembuhannya. Lalu, kemana hasil bekerja seorang Indra Bekti yang dikabarkan membanting tulang siang dan malam, bahkan katanya sampai lupa istirahat? Apakah seorang Indra Bekti langsung jatuh miskin ketika beberapa hari harus menjalani perawatan di rumah sakit sehingga tidak mampu untuk membayar biaya pengobatannya? Aneh memang ketika ini terjadi, padahal kita tahu Indra Bekti adalah artis dan presenter kondang yang tentu saja mendapat bayaran yang mahal. Lalu saat sakit sekarang, pantaskah keluarga meminta bantuan dan menggalang dana untuk kesembuhannya? Tidak adakah upaya untuk menyisihkan beberapa persen dari penghasilannya untuk tabungan kesehatan? Atau sekedar ikut asuransi kesehatan deh, biar ketika sakit seorang Indra Bekti tidak usah repot, atau kalaupun memang tidak mampu untuk membayar premi asuransi kesehatan, ikut BPJS saja, iurannya lebih murah dan terjangkau. Ironi memang, beberapa hari sakit keluarga langsung membuka penggalangan dana. Padahal di luar sana masih banyak rakyat kecil yang tidak memiliki penghasilan, yang tidak mampu membayar iuran BPJS dan kesulitan berobat ke rumah sakit karena ketiadaan biaya untuk membayarnya. Kalaupun ada penggalangan dana bagi artis yang sakit, biasanya sih untuk artis-artis yang memang sudah tidak aktif atau kondisi ekonominya jelas-jelas memprihatinkan. Itu pun biasanya penggalangan dana digagas oleh sahabat atau komunitas artis sebagai empati mereka. Apakah seorang Indra Bekti tidak memiliki aset yang bisa dijual untuk biaya pengobatannya? Atau jangan-jangan sang istri merasa sayang harus menjual perhiasan dan barang brandingnya jika memang tabungannya sudah terkuras habis untuk biaya perawatan Indra Bekti di rumah sakit? Padahal saat jumpa wartawan saja, cincin di jari Aldila Jelita, kalau saya tidak salah lihat, lebih dari 3. Salut untuk seorang Denada yang beberapa waktu lalu harus menjual rumah dan aset miliknya untuk biaya pengobatan putrinya di Singapura demi untuk menutupi biaya pengobatan yang cukup lama di rumah sakit. Dan kembali kepada Indra Bekti, sekali lagi, haruskah 4 hari di rumah sakit keluarga membuka open donasi untuk penggalangan dana membantu biaya pengobatannya?
Meski tidak ada larangan untuk membantu seorang indra bekti, rasanya open donasi untuk beberapa hari perawatan di rumah sakit adalah sesuatu yang ganjil. Janggal kedengarannya di telinga siapapun. Ingat, seorang indra bekti adalah seorang artis dan presenter ternama tanah air yang tentu saja memiliki penghasilan tinggi. Terlebih, kita tahu seperti apa gaya hidupnya yang jauh dari kesan kekurangan. Kalaupun memang saat ini dirasa berat oleh keluarga, ya sepertinya masih ada jalan lain selain open donasi. Jual aset misalnya, itu pun kalau ada. Atau turun kelas perawatan mungkin. Sesuaikan dengan kemampuan. Bahkan kalau perlu, seluruh keluarga bisa dilibatkan untuk biaya pengobatan seorang indra bekti. Open donasi adalah jalan terakhir ketika memang sahabat dan orang-orang yang mengenalnya melihat keluarga sudah tidak memiliki kemampuan. Dengan sendirinya, simpati tentu saja akan datang untuk membantu seorang indra bekti. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.